Silakan duduk semuanya Kejicians. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat tim pastoral yang ada di KGC. Buat siapa aja ya tim pastoralnya Pak? Hizkia, Doni, Ruben, Andre, thank you untuk izinkan siapa? Oh nanti, nanti di roket. Terima kasih ya, thank you so much kita boleh aku boleh ada di sini benar-benar I appreciate ya. Beberapa saat lalu di roket, sekarang ada di KGC. Kayaknya kalau, dulu, jangan gitu dulu. Nanti sebentar ini kita bisa ngomong-ngomong masalah itu. Tapi sungguh senang banget bisa berada di tengah-tengah kalian, di tengah generasi. Kemarin juga beberapa saat lalu di Rocket, saya semangat banget ketika aku ada berada di Rocket. Dan aku mau juga semangat yang sama hari ini ada bersama-sama di tengah-tengah Kejician tempat ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya kumpulkan, dan ayat Alkitab yang diberikan sama Hizkia, aku mau cerita dulu. Pakai bahasa yang santai enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya, jangan bahasa yang formal. Siap. Pakai bahasa yang santai ya. Saya mau cerita gini dulu, tentang apa yang pernah saya lihat di YouTube. Sekitar 6 tahun lalu, mungkin lebih, lama banget, kurang lebihnya 6 tahun lalu, saya pernah menyaksikan sebuah footage di YouTube. Dan footage-nya itu menggambarkan tentang sebuah KKR. Sebuah KKR yang diadakan di sebuah daerahnya cukup kecil, nggak dituliskan, aku nggak sempat tuh lihat di bawahnya ada kayak running text-nya gitu, nggak ada. Aku cuma menerka-nerka saja. Di kota yang cukup kecil, nggak tahu juga tuh gerejanya siapa, hamba Tuhannya juga siapa. Tapi di satu KKR itu, gini, aku coba cari lagi sekarang, nggak nemu, makanya aku nggak seberapa hafal. Jadi 6 tahun lalu aku lihat itu, di sebuah KKR itu, di sebuah kota kecil, ada hamba Tuhan yang kemudian berbicara, ngadain KKR, terus dia tantang orang-orangnya. Habis dia sampaikan firman Tuhan, dia tantang orangnya, mau terima Tuhan nggak? Ada terus kemudian ada seorang remaja putri, nggak remaja juga sih, ya mungkin sekitar dalam bayangan saya sekitar 15 tahun gitu menggunakan kerudung. Jadi kita bisa tahu ya dari agama mana. Dia maju dan ngomong, saya mau terima Tuhan. Wah, aku ketika lihat footage itu seneng hatiku. Nah aku sampai ya rodok berbes milih karena ya rodok milu lah aku ini orangnya lah. Berbes milih ketika ya sebenarnya itu menjadi sukacita kita ya. Ketika kita melihat ada saudara kita yang terima Tuhan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, menjadi sesuatu sukacita kita. Nah, ketika aku melihat itu dia terima Tuhan, aku senang banget, aku kayak melo banget gitu lihat itu, wah puji Tuhan, terima Tuhan. Tetapi kemudian di tengah-tengah aku melo yang lihat itu tuh menjadi melo, tiba-tiba aku berubah menjadi rada geram. Tahu nggak kenapa? Bukan. Tiba-tiba gini, ketika ditanya sama ini mau terima Tuhan enggak mau. Terus habis itu dirayakan, kasih tepuk tangan yang luar biasa dari orang-orang semuanya. Wah dia mau terima Tuhan, dia mau terima Tuhan. Dan tahu kalian yang kalian lakukan, yang mereka lakukan, ya pemimpin-pemimpin gereja itu lakukan apa? Dilepas jilbabnya dan diarak keliling ya, tempat itu yang bertempat mereka mengadakan KKR. Dia sudah bertobat, dia sudah menjadi ciptaan baru. Diarak seperti itu dan dipaksa untuk melepas jilbabnya. Get something? Kenapa aku sampai geram? Aku membayangkan kenapa aku ketika aku lihat itu jadi, yang pertamanya jadi, wah puji Tuhan, yang wah Tuhan itu luar biasa. Ya memang Tuhannya luar biasa mengerjakan perubahan dalam hatinya si perempuan ini, tetapi yang gak luar biasa pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin-pemimpinnya melakukan suatu tindakan menurut saya kebodohan, yang berusaha merubah kehidupan seseorang dari apa yang nampak dari luarnya. Tapi ignore apa yang terjadi di dalamnya. Banyak dari kita kadang-kadang kita suka untuk melihat, kita celebrate dan kita suka untuk melihat suatu perubahan yang nampak dari luar. Tetapi kita jarang perhatikan juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan gereja ini, berapa dari kita lebih sering untuk rubah? LCD ini kan, barusan dia ngomong. LCD ini
Gak ciamik LCD ini. Lampu nih aduh. Banding ambek tonggo gak sip. Tonggo. Berapa dari kita untuk berusaha untuk merubahkan itu. Tetapi jangan lupa, gereja itu adalah kita. Kita yang harus dirubahkan dari dalam keluar. Jangan coba untuk merubah apa yang dari luar nampak dari luar saja. Dan jangan celebrate ketika di luarnya nampak baik, tapi di dalamnya corrupt. Oke, teman-teman Christians, saya mau menitipkan pesan itu di depan. Ketika saya melihat ini, saya mengingatkan saya lagi tentang apa yang pernah saya lihat. Dan itu seharusnya menjadi value setiap kita. Bahwa jangan celebrate only apa yang tampak dalam yang luar, tetapi dalam kita harus berubah. Berubah karena kenapa? Karena Kristus yang memenuhi kehidupan kita. Saya mulai dari itu dulu. Karena nanti ada hubungannya juga dengan apa yang saya sampaikan di tengah-tengah khotbah saya. Nah, saya diberikan ayat Alkitab oleh Iskia di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21 yang sebentar kita baca bersama-sama. Firman Tuhan yang hari ini saya siapkan, silakan dimunculkan, berjudul bukan untuk didengar. Tapi ini bukan promosi Batra Yuda ya. Memang gini, ketika saya mendengarkan Batra Yuda, tiba-tiba judul ini muncul di dalam pikiran saya. Nah, kemarin hari Jumat tanya, khotbah apa? Judulnya apa? Apa ya isi ya? Boleh enggak hari Sabtu? Aku bilang gitu. Karena aku belum share tentang ini. Tetapi karena untuk keperluan posterku, jadi harus mesti kudu cetak. Aku sakno arek-arek daripada nanti nyetak ulang, aku nggak siap, ini aja. Nah, aku yakin Tuhan berbicara tentang ini. Sesuatu yang bukan untuk didengar. Nanti apa sih maksudnya bukan untuk didengar? Kita akan saksikan di belakang. Tapi gini, sebelum kita bersama-sama baca ayat Alkitabnya yang di Filipi 3, saya mau cerita dulu sedikit latar belakang penulisan kitab Filipi. Kitab Filipi ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada di penjara di Roma. Ketika ia sedang berada di tahanan rumah, menunggu untuk eksekusinya karena dia ditangkap dan sebagainya. Ketika dia berada di penjara Roma, dia dibelenggu, tangannya diikat oleh rantai yang diikatkan kepada satu penjaga yang harus menjaga dia, karena itu tahanan rumah. Dan dia tidak bisa kemana-mana. Dulu yang Paulus tuh yang ahlinya pergi ke kota ini, berkhotbah, mengabarkan Injil di sana. Jadi dia tidak bisa kemana-mana lagi, harus di sana. Tetapi tidak menyurutkan apa yang menjadi passionnya Paulus, apa yang membara di dalam hatinya Paulus. Ia sekalipun ia di penjara di sana, di kota di Roma, di dalam tahanan rumah, ia terus tuliskan tuh apa yang menjadi kekuatan buat orang-orang di kota-kota yang pernah ia layani, dan muncullah surat Filipi ini. Nah, surat Filipi dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi karena ini. Karena kerinduan Paulus memberikan kabar kepada jemaat Filipi yang mereka ini punya bonding yang cukup kuat. Jadi Paulus mengasihi mereka, dan jemaat di Filipi itu juga sangat mengasihi Paulus. Mereka support semua yang Paulus butuhkan. Mereka support dana, mereka support tenaga dan sebagainya, semuanya dikirimkan Epaphroditus seperti itu. Nah, dan Paulus ketika menuliskan kepada jemaat Filipi, dia menuliskan bagaimana kabar tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Dia menuliskan gini, apa yang terjadi pada diriku dalam pemenjaraan ini justru malah menyebabkan kemajuan Injil. Dan semakin banyak orang yang berani berkata-kata tentang Injil. Dia menjelaskan itu. Paulus juga menyurati, di dalam suratnya Filipi ini, Paulus juga menyurati teman-teman jemaat-jemaat yang ada di Filipi untuk tetap kuat. Jangan mau digoyahkan dari apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. Tentang Kristus yang telah aku beritakan kepadamu. Jangan mau digeser dari pengharapan itu. Dan mau digeser dari pengajaran-pengajaran yang lain. Tetaplah setialah, peganglah terhadap pengajaran yang pernah aku beritakan kepadamu. Paulus juga menuliskan kepada jemaat Filipi tentang, jemaat Filipi, kamu sedang mengalami pertikaian. Dia juga berikan saran-saran apa untuk mereka supaya tidak saling berantem, tidak gegeran. Itu dituliskan semuanya oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, itu sekilas tentang background penulisan surat kepada jemaat di Filipi. Nah, kita langsung mulai ya, dengan pengertian itu kita mulai baca. Ini nats-natsnya yang akan kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Baca bareng-bareng ayo.
Filipi 3 ayat 17. Kita mulai bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Amin. Nah, kalau kita tadi baca ini ada beberapa yang saya highlight. Dan itu yang menjadi utama apa yang Paulus mau sampaikan di dalam perikop ini. Yaitu apa tadi kalau kita mundur sebentar satu. Nah ini, ngomong tentang ikuti teladan dan juga next. Ayat 20, tentang karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Berbicara tentang apa? 1, berbicara tentang teladan. 2, berbicara tentang pengharapan akan kekekalan. Pak Paulus sedang mengajarkan jemaat di Filipi. Ayo, aku mengingatkan kalian, menasihatkan kalian. Meloo teladanku yang pertama, dan perhatikan juga teman-teman yang sudah percaya kepada Kristus dan mereka juga sudah mengikuti teladanmu yang sekarang jadi teladanmu juga. Dan kalian juga perlu berpikir nasihat untuk berpikir tentang kekekalan. Itu yang menjadi 2 temanya dan hari ini yang akan saya bahas dan akan saya sedikit ceritakan. Next. Nah ini tadi ada 2 nasihat utama Paulus yang kita baca sama-sama di perikop ini adalah tentang teladan, mengikuti teladan Paulus dan berbicara tentang kekekalan. Next. Nah pertanyaannya sekarang begini. Apakah ketika Paulus ngomong tadi kan ikutilah teladanku, apakah Paulus merasa ia adalah orang yang sudah sangat sempurna mengikuti Kristus sehingga ia minta, ayo orang lain ikuti teladanku semuanya. Apakah Paulus merasa demikian? Kita lihat. Atau mungkinkah Paulus sudah mengalami delusional? Delusional itu apa ya? Delusional itu kayak berimajinasi, berhalusinasi. Paulus merasa mungkin, wah aku ini paling hebat dewek. Kayak terbang gitu wisan, wah sempurna suci, enggak pernah ada salahnya, wah, seperti itu. Pak Arifin pernah sekali ngomong khotbah tentang apa itu asal muasal munculnya pemberontakan typing. Masih ingat enggak? Ada yang pernah dengar enggak? Asal muasal munculnya pemberontakan typing. Karena kenapa? Ada seseorang yang merasa bahwa aku ini adiknya Yesus. Terus kemudian pertamanya yang diajarkan bagus, lama-lamanya ngaco, akhirnya membawa banyak orang banyak orang kepada kesesatan dan pemberontakan di negara Cina. Itu asal mulanya. Apakah Paulus orang yang demikian? Dengan dia ngomong ikuti teladanku, masalahnya segini, banyak orang-orang sekarang pemimpin-pemimpin yang rodok delusional. Sing ngomong gini, enggak ngomong pemimpin gereja kita ya. Banyak tuh pemimpin di mana-mana, pemimpin di politik juga banyak yang delusional. Sing ngomong gini, kamu enggak tahu aku siapa, cok macem-macem ya aku. Nah, banyak sing kayak gitu. Nah, Paulus enggak seperti itu, saya percaya ya. Next. Jawabannya tidak. Karena gini, Filipi 3 ayat 12 ngomong gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus tidak pernah merasa bahwa kepengirikannya sama Yesus sudah sempurna. Ini buktinya. Tetapi yang menarik. Dulu, kalau lihat dulu, sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus ketika ia di Damsyik, dia pernah merasa sempurna loh. Nih Filipi 3 ayat 4-6. Yang dahulu Paulus banggakan adalah hal-hal yang lahiriah. Ditulis, aku yang dulu sebelum saya menerima Kristus, sebelum Paulus mengenal Yesus ketika perkara di Damsyik, kejadian di Damsyik, Paulus adalah orang yang sangat memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Apa itu?
Filipi 3 ayat 4 sampai 6 nulis gini, aku ini Paulus, yang kubanggakan dulu gini apa? Aku disunat pada hari ke-8. Tadi pagi Hizkia cerita tentang itu, bagus sekali. Aku baru tahu kalau hari ke-8 ternyata dia sudah dipersiapkan dari keluarga yang benar-benar mengenal kebenaran, mengenal taat, takut akan Allah gitu ya. Jadi dia disunat pada hari ke-8, mengikuti semuanya dengan tidak bercacat. Dia ngomong, untuk apa? Mengikuti Taurat. Aku tidak bercacat. Aku purebred orang Israel dan orang Ibrani murni. Dan untuk melakukan kebenaran tidak bercacat sama sekali. Dan aku orang Farisi. Harga dirinya dia sebagai orang Farisi itu terhormat banget pada waktu itu. Itu menjadi kebanggaannya Paulus. Dia merasa sempurna. Tapi tahu enggak? Di tengah-tengah kalau dia merasa bangga dengan kesempurnaan yang di luar itu, dia menjadi punya alasan. Dia ngomong gini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Di tengah-tengah orang yang melihat kesempurnaannya dari luar. Makanya tadi mengapa aku ngomong, jangan coba untuk celebrate apa yang dari luar saja. Karena apa yang dari luar, kalau kamu merasa kamu sempurna, kamu bagus dari luarnya, itu yang menjadi kamu andalkan dan kamu tonjolkan. Jangan-jangan kamu akan menjadi seperti Paulus. Yang apa? Ketika dia mengandalkan kesempurnaannya dia dalam Taurat, mengerjakan Taurat dan sebagai orang fasik dan sebagainya, akhirnya dia menganiaya jemaat Tuhan. Padahal itu sebenarnya hal yang tidak baik. Padahal itu sebenarnya adalah aib. Tetapi dia menganggapnya itu sebagai kebenaran. Di tengah-tengah kesempurnaannya dia, di tengah-tengah semua pengetahuannya yang luar biasa, justru malah ia menganiaya jemaat. Nah terus, belum. Ada yang ketiga itu. Nah, tetapi kehidupan Paulus tiba-tiba berubah ketika di Damsyik ia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus bertanya, Paulus bertanya pada ketika dia mengalami sinar itu, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kehidupannya, saya garis bawahi, mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Yesus. Dan sejak saat itu, kehidupannya Paulus berubah total. Dahulu yang dia merasa semua achievement yang di luarnya dia, achievement yang dia punyai, itu merasa menjadi sesuatu yang dia banggakan dan itu menjadi sesuatu yang dia gaungkan. Dia sekarang menganggapnya sebagai sampah. Karena yang menjadi goal dalam kehidupannya Paulus setelah dia mengalami Yesus adalah apa? Pengenalan akan pribadi Yesus. Di ayat 9-10, Filipi 3 ayat 9-10 mengatakan demikian. Yang menjadi kerinduannya Paulus cuma mengenal dia dan kuasa kebangkitannya yang menjadi sama dengan Kristus di dalam penderitaannya. Paulus bilang begitu. Sekarang dia berubah. Dulu yang dia kejar adalah perkara-perkara duniawi, kemudian dia bilang itu semuanya sampah, dan sekarang yang dia kejar adalah apa? Pengenalan akan Kristus. Dia dalam seluruh kehidupannya, dia berusaha untuk mengenal Kristus waktu demi waktu, masa demi masa, jam demi jam mungkin. Itu yang fokus Paulus kerjakan. Sehingga gini, mau melewati kesesakan, mau melewati aniaya, dia pun demi mendapatkan pengenalan akan Kristus. Buat dia, aku bayar itu semuanya. Karena dia tahu juga, ketika aku bayar itu semuanya, Paulus semakin hari dia tahu kehidupannya semakin dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Nangkep? Next yuk. Ini. Sejarah pemberitaan Injil di Filipi menjadi gambaran jelas hati Paulus yang rindu untuk terus mengalami pengenalan Kristus. Karena menjadi obsesi Paulus sekarang apa? Aku pengen mengenal Kristus. Karena dia ini siapa? Nah, dimulai dari apa? Ketika Paulus mulai untuk, karena dia mengalami Yesus, setiap hari yang dia ucapkan, setiap hari yang dia beritakan cuman ya Yesus yang telah menghampiri dia, ya Yesus yang telah merubahkan kehidupannya dia. Nah, sejarah pemberitaan Injil di Filipi, kalau kita lihat pemberitaan Injil di Filipi itu kita baca di kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana pertama kali Injil masuk ke dalam Filipi, ceritanya ketika Paulus bersama-sama dengan Silas berada di Troas, mereka melihat dalam satu malam dikasih penglihatan ada orang dari Makedonia. Ingat ya cerita itu ya, ada orang dari Makedonia ngawi-ngawi. Ngawi-ngawi apa ya?
melambai-lambai, ngawi-ngawi rek. Melambai-lambai itu datanglah kemari, menyeberanglah kemari. Dan mereka, Paulus ini yang keren. Paulus ketika mendapat vision itu, dia tahu, omongannya bahasanya begini, ia tahu bahwa ia harus memberitakan Injil di sana. Ia harus memberitakan Kristus di tempat itu. Paulus tidak lama langsung berangkat, dia seberang bersama-sama dengan Silas menyeberang ke Makedonia dan kota pertama yang ia tuju adalah Filipi. Di sana ia menyusuri tempat ibadat orang Yahudi, berbicara di sana menjelaskan tentang siapa Kristus dan muncul perempuan-perempuan businesswoman. Tidak salah businesswoman itu sana. Businesswoman yang aku baca itu teman. Orang-orang pengusaha, salah satunya adalah Lydia, pengusaha kain ungu yang terkenal di kota itu. Nah Lydia kemudian kita mendengar tentang pemberitaan Paulus, dia bertobat. Nah, seluruh isi rumah tangganya dibaptis dan Paulus dan Silas terus memberitakan Injil. Ya, ada ahli tenung disebutkan juga, ada ahli tenung yang diusir. Dan kemudian karena terus memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus, siapa Kristus. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap oleh pembesar-pembesar kota. Karena dianggap pengacau di tempat itu. Dimasukkan di penjara, dipukuli, dibelenggu kaki dan tangannya, dimasukkan penjara paling tengah. Tetapi kita lihat di kejadian itu, apakah dengan dipukuli, dibelenggu, dimasukkan penjara, Paulus akhirnya, ya wis, aku tak wis tak spiro, gak usah kakek ngomong lah, gak usah memberitakan tentang Kristus lah. Tidak sekalipun sedikit pun menyurutkan semangat Paulus untuk mengabarkan tentang siapa Kristus. Next itu aku terus itu. Kondisi yang tidak nyaman dan setiap intimidasi fisik maupun fitnah tidak membuat Paulus sedikit pun mengecilkan niatnya untuk terus memberikan Injil sebagai kabar baik kepada orang-orang di Filipi. Justru di tengah kondisi itu, Paulus semakin mengenal pribadi Kristus yang ia sembah. Dan Paulus juga percaya bahwa keserupaan Kristus semakin nyata terjadi dalam hidupnya. Mengapa? Karena ketika Paulus dibelenggu, dipenjara, dia dipukuli dengan demikian, mengapa ia bisa masih mengenal Kristus? Karena dia di sana percaya bahwa kalau Kristus yang memegang kehidupanku, kalau hidupku ada di sini cuman karena Kristus yang mau, Kristus pasti akan melepaskanku. Dan ternyata cerita ini berakhir dengan apa? Penjara, malam itu terjadi gempa bumi, penjaranya lepas semuanya, dan yang menarik ini, ada kepala penjara, sipir penjara yang menyaksikan itu semua. Ia mau bunuh dirinya karena ia kira tahanannya semua sudah lari. Dia gak jadi bunuh diri karena Paulus bilang, aku masih ada di sini, jangan bunuh diri. Dia ngomong gini, apa yang harus aku perbuat supaya aku boleh selamat? Terimalah Yesus bersatu dengan keluargamu, dibaptis, engkau akan diselamatkan. Paulus semakin mengenal Yesus. Siapa Yesus yang ia sembah? Bagaimana kealahannya dia? Melalui apa kadang-kadang? Perkara yang tidak enak. Makanya dia bayar apapun harganya untuk sebuah pengenalan akan Yesus. Sejak ia mengalami Yesus. Dan satu-satunya yang ia ceritakan, yang ia katakan, cuman Kristus saja. Nah, itu membuat Paulus juga semakin hari serupa dengan Kristus. Next. Nah, ini nanti dulu. Tadi diceritakan gini kan, ikutilah teladanku. Paulus bilang ikutilah teladanku dan orang-orang yang mereka juga, yang orang-orang yang lain yang telah mengikuti aku dan menjadi teladanmu juga. Nah, siapa kira-kira orang-orang yang lain itu selain dari Paulus? Orang-orang itu adalah, salah duanya adalah Timotius dan Epafroditus. Nah, Timotius dan Epafroditus. Timotius disebutkan di sana di Filipi 2 kalau nggak salah. Timotius adalah orang yang diakui Paulus sebagai anak. Yang menarik dari Timotius gini, hatinya selalu sehati dengan Paulus dan fokus hidupnya tidak ada untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia hanya untuk mementingkan pertumbuhan jemaat di Filipi, membawa mereka bertemu dengan Kristus. Timotius punya karakter sebagai sama seperti Paulus, tidak pernah mikir tentang dirinya sendiri,
Yang jadi fokus kehidupannya dia adalah bahwa orang-orang Filipina itu bisa ketemu dengan Yesus. Untuk mengenal Kristus. Dan Epafroditus salah satunya juga yang dikirimkan oleh orang-orang Filipi untuk membantu Paulus ketika Paulus di dalam penjara. Apa sih kualifikasinya Epafroditus itu? Dengan dia orang yang punya dedikasi dengan ketulusan dan setiap bantuan yang dia berikan kepada Paulus, dia tahu itu akan membuat Paulus semakin efektif untuk menuliskan Injil ketika Paulus di dalam penjara. So, apa sih sebenarnya maksudnya? Ketika tadi Paulus ngomong, ayo ikuti teladanku. Ikuti teladan orang-orang ini, Timotius, Epafroditus. Yang tadi kita sudah lihat kualifikasi-kualifikasinya mereka kan. Kenapa Paulus ngomong ikuti teladanku? Bahwa teladan yang harus diikuti adalah mereka semuanya ini, sekalipun fungsi mereka berbeda-beda. Tetapi ada 3 hal yang sama. Apa itu? Next yuk. Nih. Mereka semuanya punya fokus hidup untuk kepentingan Injil. Mereka tadi dia bilang, apakah Timotius tidak berfokus pada dirinya sendiri. Tidak ada fokusnya diri untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya fokusnya baik Paulus, baik Timotius, baik Epafroditus. Fokus hidupnya mereka cuman untuk kepentingan Injil. Tidak ada satu pun dari mereka yang hidupnya untuk aku kayak ngurusi awakku tok wis babano sing lain nih. Yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Bahkan Epafroditus sampai ini, dia hampir mati ketika membantui Paulus. Tetapi mereka hidup tapi dia kemudian sembuh lagi dan melayani lagi. Totalitasnya diberikan cuman untuk melihat apa? Hidup untuk ini, kepentingan Injil. Mereka semuanya juga di tengah-tengah mereka mengalami aniaya, mereka semuanya mengalami yang tadi Epafroditus hampir mati dan seperti Paulus mengalami aniaya, mereka semuanya di tengah-tengah itu mereka mengalami pengalaman pribadi akan Kristus. Sehingga mereka bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, ada ayat lain yang berbicara tentang kenapa Paulus ngomong, ikutilah teladanku. Karena gini, jadilah 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam bahasa lain kalau aku terjemahkan, gini, semua yang mereka yang ini punya kualitas apa? Mereka cuma menjadi imitator of Christ. Mereka semuanya punya satu kualitas untuk mereka semua menjadi pengikut Kristus. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus kerjakan, mereka semua melakukannya itu. Kayak gitu. Makanya Paulus ngomong, bukan aku tidak sempurna, tetapi aku cuma mengikuti aku cuma mengikuti Kristus. Seperti itu. Sama dengan orang-orang ini semua juga. Tidak ada satupun mereka yang sempurna. Tidak ada yang mereka yang tadi aku ngomong kayak delusional. Tidak ada. Mereka cuma fokusnya adalah membawa orang kepada Kristus. Nah, next yuk. Nah, tadi kan ngomongnya tentang satu adalah mengikuti teladan Paulus. Ayo ikuti teladanku. Yang kedua gini, Paulus mengajak juga mereka berpikir tentang kekekalan kan tadi kan? Ya, karena ayatnya karena dibilang itu ayat 20 bilang gini. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Iya. Buka. Tidak salah ngomong nanti. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus ngomong bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Paulus sedang ngomong gini, kenapa ya kok Paulus tuh perlu mengingatkan orang untuk ikuti teladan dia dan juga perlu mengingatkan orang-orang di Filipi bahwa kalian perlu berpikir tentang kekekalan. Karena ternyata dari pemberitaan Injil pertama, ya ketika Paulus sampaikan di kota Filipi, tidak semua orang percaya. Beberapa tok yang percaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya ini? Mereka mungkin mendengarkan pemberitaan itu. Karena pemberitaan itu untuk semua orang. Tadi kan di tempat ibadat kan diomongkan, ya memberitakan di tempat ibadat orang Yahudi, memberikan banyak yang mendengarkan saya percaya. Tetapi tidak semuanya take response. Karena disebutkan seperti ini. Di ayat tadi ada apa? Ini.
ayat 18 deh. 18. Nah, nih, karena Paulus melihat bahwa di kota Filipi banyak orang-orang yang masih gini, hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Mereka masih hidup dengan pemikiran-pemikiran mereka yang duniawi, seperti yang Paulus value dulu. Mereka masih hidup dengan cara pemikiran mereka yang sangat duniawi sekali, di mana mereka menghargai yang namanya misalnya di mana mereka menghargai orang-orang ini, di mana mereka menghargai sesuatu yang mungkin yang menjadi ya nilai-nilai duniawi lah, seperti itu. Nah, terbukti karena ayat 19 yuk, coba. Mereka yang kehidupan mereka yang cuman semata-mata yang menjadi Tuhan mereka adalah perut mereka. Aib yang mereka lakukan, justru itu malah mereka pikir kemuliaan. Sama seperti Paulus tadi yang saya bilang, dulu Paulus yang menganiaya jemaat, seharusnya itu yang menjadi suatu aib. Paulus merasa itu kemuliaan dia. Yang ngomong Tuhan mereka adalah perut mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan, tujuannya cuma apa? Memenuhi keinginan hatinya mereka, kebutuhannya mereka saja. Masih banyak orang-orang yang seperti ini. Makanya Paulus ngomong, ayo ikuti nasihatku, karena aku telah melakukan ini semuanya yang tadi saya sampaikan. Dan juga, jangan lupa, kehidupan di sini tuh enggak cuma kehidupan kalian di kota Filipi ini aja. Enggak cuma kehidupan kalian di dunia ini aja. Masih ada kehidupan lain setelah kalian selesai dari dunia ini. Kewargaan kita ini ada kewargaan surga. Kalau kalian hidupnya cuma secara dunia saja, yang jadi masalah apa? Enggak apa-apa kalau kalian masih cuma mau tinggal aja di dunia. Kalian mau menjadikan Tuhan kalian cuma perut, semua yang kalian lakukan cuma untuk pemuasan nafsunya kalian, enggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, kehidupan kita enggak cuma di sini. Paulus seakan-akan cerita kayak gitu. Kehidupan kita enggak cuma di sini. Tapi suatu saat kita akan dipanggil pulang. Suatu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Suatu saat kewarganegaraan kita ini ada di dalam surga. Kalau kalian cuma hidupnya menuruti keinginan daging kalian saja, yang terjadi adalah apa? Hidup sebagai seteru Kristus. Kalian cuma akan hidup menjadi seteru Kristus. Dan apa yang terjadi kalau kalian menjadi seteru Kristus? Padahal firman-Nya bilang ini juga. Ayat 21 yuk. Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Dan Kristus yang akan suatu saat akan datang menjadi juru selamat. Sebentar lagi dia yang akan memerintah. Kalau kalian menjadi seteru Kristus, padahal di dalam kewarganegaraan surga, Kristus yang akan memerintah. Apakah kalian akan survive? Makanya dia ngomong, Paulus ngingetin warga di Filipi, stop. Pemikiran kalian cuma di-driven, pemikiran kalian, kehidupan kalian hanya untuk memuaskan keinginan duniawi kalian. Stop untuk berpikir bahwa semua yang kalian cari cuma untuk kebutuhan kalian saja. Tapi ikutilah teladanku, sebab yang ada di pikiranku cuma mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Sehingga setiap hari kita mengalami pengenalan akan Kristus. Paulus mengajak, setiap hari engkau perlu mengalami pengenalan Kristus. Dan suatu saat engkau akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Seperti itu. Teman-teman semuanya. Saya percaya, tadi kalau saya ngomong, kenapa firman Tuhan ini saya kasih judul bukan untuk didengar. Dan bagaimana orang-orang tadi, kalau kita lihat, mereka mendengar kabar tentang Injil, tetapi mereka cuma mendengarnya saja. Mereka tidak biarkan Injil yang mereka dengar, yang disampaikan oleh Paulus itu, merubahkan seluruh kehidupan mereka. Makanya mereka tetap tinggal di dalam keduniawian mereka.
Hari ini pun di tempat ini kerinduan saya satu. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar di tempat ini, yang kita sama-sama renungkan setiap hari Minggu di tempat ini. Biarlah itu tidak cuman kita dengar saja, tetapi izinkan setiap kebenaran firman Tuhan, setiap Injil kebenaran yang dibagikan di tempat ini, boleh merubahkan kehidupan kita, boleh merubahkan hati kita, dan membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Pengenalan akan Kristus yang merubahkan hati kita bukan sesuatu yang gampang, saudara. Kalau Injil itu cuma lewat di telinga kita saja sebagai suatu informasi, ataupun cuma sebagai buat kita cuma sebagai gaya-gayaan aja. Kalau kita tidak pakai Injil itu merubahkan hati kita, kehidupan kita kan cuma seperti orang-orang yang tadi yang di Filipi itu. Tapi biarlah semua yang kita dengar di tempat ini boleh merubahkan hati kita, pemikiran kita, dan biarlah itu berdampak buat kehidupan kita. Tidak gampang untuk mengerjakan ini, Injil yang merubahkan hati. Saya mau sedikit, ya sebenarnya saya tidak mau ceritain, tapi yes, anyway tak ceritakan aja. Ada sesuatu yang untuk menggambarkan ini, kenapa kemarin ketika saya siapkan ini, saya sedikit mengerti betapa pentingnya untuk kita berpikir kekekalan, untuk betapa kita mengerti betapa Injil yang kita dengar itu harus merubahkan kehidupan kita, untuk kita mengenal Kristus lewat semuanya itu. Ada satu kejadian beberapa saat lalu yang cukup intens untuk saya lewati. Saya sedang berseberangan dengan seseorang, sedang tidak setuju dengan orang dan sedang dalam konflik seperti itulah dengan seseorang yang cukup dekat dengan saya. Ketika konflik itu terjadi, sebenarnya disaksikan oleh ada beberapa orang yang menyaksikan, dan ya kalau ada konflik di depannya orang disaksikan itu kan nggak enak gitu ya. Saya merasa gini, setiap orang kalau sedang berkonflik itu pasti bilang gini, ya aku nggak salah, kamu yang salah. Tapi juga sebaliknya, yang satunya bilang gini, wah aku nggak salah, kamu yang salah. Seperti itu kan. Ketika itu terjadi dan membuat, karena orangnya cukup dekat dengan saya, membuat semua hubungan yang ada di keluarga kami menjadi suasananya jadi tidak enak. Dan beberapa orang kasih saran sama saya, ayo minta maaf dong, ayo say sorry dong. Karena tadi seperti tadi saya bilang, kalau terjadi suatu konflik kadang-kadang kita merasa kita ini yang lebih benar. Kamu ngapain? Enggak usah dong, saya yang lebih minta maaf dulu. Karena saya tahu posisi saya pada waktu itu benar. Saya melakukan ini, terjadi konflik itu karena saya sedang membela ini. Saya harus melakukan ini karena ini. Saya jelaskan dengan segitu panjang lebar pembelaan saya. Tetapi lama-kelamaan hubungannya semakin tidak enak, semakin banyak yang dirugikan karena konflik tersebut. Dan membuat minggu-minggu lalu saya menjadi minggu-minggu yang begitu memberatkan. Sampai akhirnya suatu saat saya sadar bahwa ya ada sebagian dari saya yang nggak benar. Itu fungsinya Injil. Itu fungsinya Injil. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini benar. Tetapi ketika kita merenungkan kebenaran firman, ketika kita melihat lagi kondisi-kondisi yang sedang kita alami,
Kita tahu kondisi hati kita sedang tidak berada di dalam kondisi yang benar. Dan saya mengambil keputusan pada waktu itu untuk, oke, saya akan merendahkan hati untuk meminta maaf. Sekalipun masih dalam pikiran ini masih ngomongnya, gak salah kok kamu itu kok. Dia yang salah, harusnya bila perlu ya dia yang suruh minta maaf toh, masuk aku gitu. Nah dulu beberapa saat lalu Hizkia ini pernah ngasih kesaksian waktu ulang tahun. Oh kok Richard orangnya rendah hati gitu. Kayak tampaannya di luar ya. Sekarang kalau enggak tahu cerita gini kan enggak tahu kan. Ternyata ada mokongnya juga, ada sombongnya juga kan. Kadang-kadang makanya dia aku ngomong, jangan lihat apa yang di luar, jangan celebrate apa yang di luar. Beberapa teman-teman juga dulu sering ngomong gitu. Tetapi enggak ada yang tahu isi hati kita. Dan saya ditantang untuk ya wis lah untuk merendahkan hati. Dan ketika saya ngambil keputusan untuk merendahkan hati itu, sebenarnya buat saya sangat berat sekali, sangat berat. Tapi saya, ini ada saksinya, nyonya aku, Cifebe. Aku ngomong, aku duduk di bawahnya kasur. Aku minta sama Tuhan kekuatan. Tuhan ingatkan gini, kamu itu hambaku atau hambanya siapa? Aku ngomong sama Tuhan. Atau kamu mau jadi bos atas dirimu sendiri? Atau kamu milih jadi hambaku? Nah, aku berlutut di ranjangku dan aku ngomong, sesungguhnya aku ini hambamu Tuhan. Aku akan kerjakan apa yang kau mau dalam kehidupanku. Tiba-tiba, sebenarnya untuk pergi meminta maaf, dalam perjalanan pergi meminta maaf, itu berat banget rasanya. Mau ngelangkah satu aja itu berat gitu loh. Tetapi tahu nggak saudara semuanya, ketika aku minta kekuatan sama Tuhan, aku berdoa, Tuhan kasih aku anugerah-Mu untuk aku bisa melakukan ini. Muncul gambaran, seperti muncul gambaran di depan saya, muncul gambaran pengorbanan Kristus. Ini serius, aku cerita sama dia. Dia pun tahu waktu itu doaku yang keluar dari mulutku apa. Aku melihat suatu gambaran tentang Kristus, apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Ia tidak bersalah, tetapi dijadikan bersalah. Ia tidak bercela, ia tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Untuk satu hal, menanggung semua dosa manusia dan untuk melakukan kehendak Bapa. Aku seakan-akan kayak ketika di layanan itu, enggak ada tuh masalahmu tuh cuman segini apa yang Kristus lakukan. Kamu belum sampai dipukul, barusan kamu itu disuruh untuk mengampuni ketika kamu tidak merasa bersalah. Kamu tahu posisimu benar, tapi kamu untuk belajar untuk ngomong say sorry. Aku ketika dilihatkan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib, seakan-akan bisa kayak feelingnya apa tuh kayak menjadi surreal gitu loh. Dan aku nggak kuat dan aku ngomong, yes, inilah kekuatan yang Tuhan berikan. Inilah kasih karunia yang Tuhan berikan. Sehingga ketika itu aku melangkah pertamanya dengan beban yang begitu berat. Aku melangkah dengan kepastian. Karena kenapa? Oleh karena aku melihat apa yang Kristus lakukan. Oleh karena aku melihat karya yang dia lakukan. Bahwa kalau Kristus bisa menang di atas kayu salib. Untuk menanggung semua penderitaan, menanggung semua hina, menanggung semua celah, menanggung semuanya. Aku pun juga pasti akan bisa. Dan aku hampiri orang tersebut dan aku say sorry sama dia. Mungkin mungkin aku ngomong, mungkin kalau ada perkataanku yang menyinggung dan apapun juga, minta maaf. Dan hari ini hubungan kita menjadi baik kembali. Dan puji Tuhan untuk semua hal itu. Apa yang mau coba saya sampaikan di sini saudara semuanya? Setiap berita Injil yang dari tempat ini keluar dari tempat ini, bukan bagi kita cuma untuk pengetahuan bagi kita. Oh Injil, sering ngomong Injil kekuatan Allah. Oh yes, amin. Tapi sudahkah kamu seperti Paulus ketika mengalami Kristus karena melakukan itu semuanya. Dan kamu menyadari bahwa benar-benar Injil itu sebagai kekuatan Allah yang menguatkan Paulus.
Ketika Paulus harus mengalami dera dan aniaya. Saya merasa Paulus juga seperti yang apa saya alami itu. Mungkin kalau bagi dia mungkin tidak kuat. Tidak ada kekuatan manusia ketika dipukuli, ketika dia tadi kan dipukuli, dirantai sampai segitunya, malah bisa nyanyi. Apa yang menyebabkan dia bisa melakukan itu? Apakah kekuatan manusia saja bisa melakukan itu? I don't think so. Kalau dia tidak mengarahkan pandangannya kepada apa yang Kristus kerjakan, tidak akan mungkin dia bisa melakukan itu. Sama seperti yang saya alami. Ketika saya mau menghampiri begitu beratnya. Tetapi ketika saya melihat apa yang Kristus lakukan, saya mulai menyadari bahwa aku bisa melakukan ini. Karena Kristus pun bisa melakukan. So hari ini, setiap Injil yang diberitakan tempat ini, jangan cuma menjadi suatu jargon dalam kehidupanmu. We are gospel people. Kita orang yang hidup untuk Injil. Gak cuma kayak gitu. Tetapi aku mau satu hal bagi setiap teman-teman KGCian tempat ini. Biarlah Injil yang kalian kenal dan kalian dengar setiap hari dalam kehidupan kalian. Merubahkan hati kalian. Lewat apa? Lewat perjalanan-perjalanan seperti tadi. Makanya Paulus tidak pernah takut akan penderitaan. Sebab dia tahu Injil itu benar-benar kekuatan buat hatinya dia. Demikian juga buat kita semuanya. Hari ini apapun yang kamu alami, saya enggak tahu itu. Seberapa berat itu, saya enggak tahu. Apakah kita sudah menjadi seperti Paulus? Makanya Paulus ngomong ikuti teladanku. Apakah kita sudah mengalami seperti yang Paulus alami? Belum tentu juga. Tapi setiap kita mengalami sesuatu pasti kita ngomong gini, berat yo. Benar enggak? Kamu enggak alami, aku sih ngalami, abot. Tapi pastikan gini, melangkahlah dengan gini. Oh, aku sadar bahwa aku ini hambamu. Bahwa aku sadarlah melangkahlah karena ini kesadaran bahwa Kristus akan memberikan aku kekuatan. Alami Kristus setiap hari dalam kehidupanmu. Sama seperti yang Paulus teladankan. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ia mengalami perjalanan-perjalanan bersama dengan Kristus setiap hari dalam kehidupannya. Dan itu yang membawa Paulus di dalam keserupaan dengan Kristus. Bukankah kita semuanya hari ini harus dibawa yang menjadi goal dalam kehidupan kita adalah keserupaan dengan Kristus. So, renungkan ini baik-baik. Semua yang di bagian tempat ini bukan saja untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Tetapi untuk mengubahkan hati kita dan pemikiran kita. Dan juga tadi yang pesan saya yang pertama, jangan sibuk untuk merubahkan apa yang nampak dari luar. Berubahlah dari dalam hatimu, karena Kristus yang mengerjakan itu dalam kehidupanmu. Amin. Saya harap saya tidak terlalu panjang, saya harap saya tidak terlalu membingungkan kalian. Perlu kalian kerjakan, perlu kalian alami, jangan takut terhadap yang namanya penderitaan. Sebab itu semuanya cuma untuk mengerjakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kalian. Amin. Tundukkan kepala, saya mau berdoa buat kalian semua. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hari ini kami belajar dari teladan Paulus. Tapi pun lebih dari itu kami belajar dari teladan-Mu sendiri Kristus. Sebab kami semua ini adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan, biarlah firman yang singkat yang sudah hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Biarlah itu semuanya boleh menjadi suatu benih dalam hati kita semuanya. Untuk kami semakin hari semakin mencintai Kristus. Untuk kami semakin hari semakin tahu apa yang Engkau mau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang kekal. Terhadap janji-Mu yang kekal dalam kehidupan kami. Kehidupan kami diubahkan. Kehidupan kami mengenal Engkau secara pribadi. Sebab Engkau yang selalu memberikan kekuatan itu dalam kehidupan kami. Suatu kebenaran yang bukan karena usaha kami, tetapi suatu kebenaran yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami karena percaya kami, karena iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri kuasa Roh Kudus-Mu
berbicara terhadap tiap hati tempat ini. Kalau ada teman-teman tempat ini hari ini yang sedang mengalami kesesakan, aniaya, tekanan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan Kristus tinggal dalam kehidupan mereka, memampukan mereka Tuhan untuk mengerjakan kebenaran, dan sebagai hasilnya Tuhan, mereka akan mengenal Engkau dan kehidupan mereka terus dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan ke dalam keserupaan dengan pribadi Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mengucapkan semuanya di dalam nama Yesus. Amin.